baik-baik saja ya. Kembali lagi di ibadah online skala minggu ke Kuliah Nirwana Eksekutif bersama Vini dan Jojo. teman-teman udah pada siap belum? Udah mandi? Udah gosok gigi? Udah pakai baju yang rapi kan? Udah siapkan Alkitab? Nah, kalau belum siap nih, ayo nih kita tungguin, kita kasih waktu cepet. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Tring. Nah, kalau udah siap, sekarang mari kita berdiri, kita memuji dan menari untuk Tuhan. Bila doa ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila doa ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pujian, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah. Tolong berkati ya. Amin. Teman-teman, Allah kita tuh hebat loh. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari kita pujikan Allah sanggup. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup menaklukkan segala perkara, memuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup menaklukkan segala perkara, memuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuliskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuliskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Masih ada satu lagu lagi nih teman-teman, tetap semangat ya, jangan capek-capek ya. Semangat ya Jo. Ya.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian lagi. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia bahkan hari esok. Hidup jadi perisai, Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia bahkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Baik-baik semua dan tetap semangat kan? Harus dong, walaupun udah lama kita banyak di rumah saja, kita harus tetap semangat ya. Semangat baca Alkitab, semangat belajar, dan semangat menjalankan semua aktivitas kita. Oke? Oh ya, sebelum dengar cerita, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu buat kami dan keluarga kami. Terima kasih buat kepandaian, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang selalu melingkupi kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau jadikan hati kami ini tanah yang subur, supaya firman yang diberitakan boleh menjadi benih yang bagus, jatuh ke tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini, Tante Yeni mau cerita tentang siapa ya? Gini. Sebelumnya, Tante mau nanya dulu. Siapa yang tahu tentang Yohanes Pembaptis? Iya, Yohanes ini adalah sepupunya Yesus. Yohanes ini lahir duluan
sebelum Yesus. Yohanes ini yang memberitakan tentang kedatangan Yesus. Dialah yang mengajak umat Allah untuk bertobat dan mempersiapkan diri untuk bertemu juru selamat. Yohanes juga lah yang membaptis banyak orang di Sungai Yordan. Bahkan Yesus pun nantinya akan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan kita. Nah, sekarang Lause tanya lagi, siapa yang tahu papa mamahnya Yohanes Pembaptis? Iya, betul. Papa mamahnya Yohanes Pembaptis bernama Om Zakaria dan Tante Elizabeth. Pagi ini Lause mau ceritakan tentang Om Zakaria dan Tante Elizabeth ini. Loh, kenapa perlu diceritakan, Lause? Kenapa adik-adik perlu mengenal kedua orang ini? Karena kedua orang ini adalah orang tua yang sangat diberkati Tuhan. Keduanya ikut berperan dalam mempersiapkan kelahiran Yesus. Kedua orang ini adalah orang tua dari seseorang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang rencana kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia. Kedua orang ini adalah papa mamanya Yohanes Pembaptis yang tadi Lause bilang membuka jalan, menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan kita, dan membaptis banyak orang di Sungai Yordan. Oke? Paham ya? Oke, kita mulai. Om Zakaria ini adalah seorang imam. Seorang imam yang kerjanya di Bait Allah. Tentunya pekerjaannya memimpin ibadah, memimpin jalannya persembahan bakaran. Nah, kehidupan Om Zakaria dan Tante Elizabeth ini, mereka itu sampai di usia tua, mereka belum punya anak. Mereka tinggal hanya berdua saja. Bayangkan ya adik-adik, gimana rasanya kalau serumah itu cuma berdua saja, bertahun-tahun. Tentunya rasanya kesepian ya. Nah, Om Zakaria dan Tante Elizabeth ini tiap hari itu berdoa, minta kepada Tuhan supaya bisa punya anak. Dan tentunya berusaha berbagai cara ya, supaya bisa punya anak. Mungkin kalau zaman sekarang, mereka itu pergi ke dokter, minum berbagai obat, minum berbagai jamu gitu ya, supaya bisa punya anak. Nah, sampai akhirnya suatu hari ketika Om Zakaria sedang bekerja di Bait Allah, saat itu beliau bertugas mempersembahkan korban bakaran. Datanglah malaikat Gabriel menemui Om Zakaria. Kita lihat di Alkitab kita ya, di Lukas 1 ayat 13. Kita lihat apa kata malaikat Gabriel kepada Om Zakaria waktu itu. Oke? Lukas 1 ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Apa kata malaikat tadi? Iya, Om Zakaria dan Tante Elizabeth akan segera punya anak. Dan anak itu nanti harus diberi nama Yohanes. Gimana rasanya ya adik-adik? Sesuatu yang sangat kita inginkan, kita tunggu bertahun-tahun, tiba-tiba dibilangin kita mau dapat. Tentunya senang banget ya. Tapi Om Zakaria ini selain senang tapi juga
nggak percaya adik-adik. Om Zakaria ini kaget, ragu-ragu akan kata-kata malaikat tadi. Saya kan sudah tua, Tuhan. Apa masih bisa istri saya hamil dan punya anak? Kan kita berdua sudah nyoba berbagai cara dan nggak berhasil. Karena keraguan-raguan Om Zakaria itu, akhirnya Om Zakaria dihukum adik-adik. Kita lihat di Lukas 1 ayat 20 ya. Kita lihat apa hukumannya bagi Om Zakaria. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, Om Zakaria menjadi bisu, gak bisa bicara. Selama Tante Elizabeth hamil, Om Zakaria gak bisa bicara. Kalau mau bicara, kalau sekarang gampang ya pakai kertas tulis. Zaman itu belum ada kertas. Kalau mau nulis harus pakai batu. Sampai akhirnya Tante Elizabeth melahirkan. Benar adik-adik, seorang bayi laki-laki lahir. Nah, sampai hari ke-8 tibalah waktunya bayi laki-laki itu harus disunatkan. Tetangga dan sanak saudara datang ke rumah Om Zakaria untuk menyunatkan dan memberi nama bayi laki-laki itu. Orang banyak bertanya kepada Om Zakaria, Om Zakaria, bayinya diberi nama siapa? Om Zakaria kan belum bisa ngomong. Dia menyuruh orang untuk mengambilkan sebongkah batu, lalu dia tulis di batu itu. Dia tulis apa? Namanya adalah Yohanes. Setelah Om Zakaria menuliskan kata-kata itu, namanya adalah Yohanes. Saat itu juga Om Zakaria bisa berbicara. Lidahnya yang semula kaku, saat itu dia bisa bicara. Semua terkejut. Semuanya terkejut. Om Zakaria juga terkejut. Loh, aku sudah bisa bicara lagi. Om Zakaria langsung teringat perkataan malaikat Gabriel waktu itu. Om Zakaria memohon ampun kepada Tuhan karena telah meragukan janji Tuhan. Om Zakaria memuji-muji kebesaran Tuhan Allah. Apa yang sekiranya tidak mungkin di mata manusia menjadi mungkin di mata Tuhan. Amin. Nah, cerita Om Zakaria ini mirip kehidupan kita saat ini. Seringkali saat mengikut Tuhan, kita sering meragukan janji Tuhan. Apalagi di tengah pandemi begini. Begitu banyak masalah, banyak kesusahan, banyak kebosanan. Tapi kita bersyukur punya Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Tertulis di Matius 1 ayat 23b, Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi, Allah akan selalu menyertai kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Allah akan selalu menyertai kita. Terus, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat dalam Tuhan? Caranya dengan rajin baca firman dan rajin berdoa. Loh, saya nggak bisa doa yang bagus. Saya nggak bisa merangkai kata-kata yang indah loh, saya takut diejek, saya malu. No. Tuhan tidak lihat itu adik-adik. Tuhan melihat hati kita. Kalian tinggal ngomong aja apa yang ada di hati kita. Seperti kalau sedang cerita-cerita sama mama, sama sahabat. Tuhan, saya sedih. Tuhan, saya jengkel sama dia. Tuhan, saya sakit ini, tolong Tuhan sembuhkan. Cukup dengan kalimat sederhana,
Asalkan dengan hati yang sungguh dan hati yang benar, Tuhan pasti dengar. Oke, sekali lagi Lose mau ingatkan, jangan ragu akan janji Tuhan, jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita sekali lagi di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, kalau tiap hari lihat di TV beritanya tentang corona terus, jangan takut dan jangan ragu ya. Karena saat kita yakin, kita taat dan setia, Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kalau Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang besar dan indah di balik semua ini. Seperti ada pujian, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Jadi, adik-adik harus yakin bahwa rancangan Tuhan pastilah yang terbaik buat kita semua. Oke? Kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyejukkan hati kami, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk penyertaan-Mu. Jadikan kami, anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang kuat, yang selalu berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Sekian dari Lose, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan membuat aktivitas kita bersama-sama. Sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, CD yang nggak dipakai. Kedua, foto kalian. Pita, solasi atau lem. Yang terakhir, borci atau hiasan. Yuk kita buat sama-sama. Nah, step yang pertama, ambil CD dan juga pita yang telah kalian siapkan. Nah, di balik CD itu kalian bisa tempel pitanya supaya bisa digantung. Boleh menggunakan lem ataupun solasi ya. Kalau sudah, hasilnya bakal kayak gini deh. Lalu step kedua, ambil foto kalian. Lalu kalian bisa lem di setiap sisinya. Lalu ditempel di tengah-tengah CD ya. Gini nih hasilnya. Lalu yang terakhir, ambil borci dan hiasan yang telah kalian siapkan. Nah, di step terakhir ini, adik-adik boleh berkreasi sesuai dengan yang adik-adik suka ya. Selamat berkreasi! Nah, ini nih hasil terakhir kita, hasil aktivitas kita pada pagi hari ini. Nah, nanti di bawah fotonya bisa kalian tuliskan nama kalian dan juga tulisan Welcome Jesus. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan.